Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, mohon maaf sebelumnya saya baru bisa upload lagi hari ini ya. Karena memang sebelumnya atau 2 minggu ke belakang saya ada kegiatan ya sibuk di tempat kerja teman-teman. Oke, nah mungkin di video kali ini di sini saya akan bahas mengenai Asus Zenfone Mark Pro M1. Dan di sini saya akan membahas mengenai preferensi driver game dan juga kombinasi menggunakan 4 kali MSA. Nah, mudah-mudahan informasi ini akan bermanfaat ya, atau bisa coba teman-teman praktekkan. Ya, berbicara mengenai Asus Zenfone Mark Pro M1 itu sudah tidak asing lagi. Nah, smartphone ini itu keluar sekitar tahun 2018 teman-teman. Dan ya, seperti teman-teman tahu, Asus Zenfone Pro M1 menggunakan chipset Snapdragon 636. Dan GPU-nya itu adalah Adreno 509. Tapi ya teman-teman perlu diingat kalau Asus Zenfone Mark Pro M1 ini masih mampu bersaing di tahun 2020. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sudah saya rasakan sendiri beberapa game keluaran tahun 2020 masih sanggup dimainkan oleh HP Asus Zenfone Mark Pro M1. Nah, jadi yang mau atau teman-teman yang pingin HP gaming murah ya, HP gaming murah di tahun 2020 ya, untuk Asus Zenfone Pro M1 ini masih worth it menurut saya. Ya oke, sekarang kita langsung saja ke pembahasan atau kepada tutorial. Nah, pertama-tama teman-teman di sini yang perlu teman-teman tahu, ketika kita mau bermain game itu wajib untuk mengaktifkan mode jangan ganggu ya. Mau bermain game ini saya selalu mengaktifkan mode jangan ganggu ya. Nah, karena ketika nanti kita bermain game itu ya, seperti teman-teman tahu, ketika kita terus bermain game dan muncul notifikasi itu sangat menjengkelkan sekali. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke sistem, kemudian ke opsi developer. Tapi sebelumnya di sini saya akan coba cek dulu ya, apakah sudah ada pembaruan terbaru atau belum ya di Android 10 versi 4.29 ini. Gitu ya. Siapa tahu kita dapat update secara Vota ya, atau lewat Vota. Nah, kita lihat di sini, saya akan coba dulu untuk update secara Vota ya. Tes dulu di sini. Dan tapi ya setelah saya coba, kita tunggu dan tidak ada update terbaru seperti itu. Oh iya teman-teman, mohon maaf sebelumnya di sini untuk fokus di sini masih suka blur dan ya kurang fokus ya. Mohon maaf karena keterbatasan dari kamera yang saya pakai. Oke, yang pasti mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya. Nah, ini saya sudah masuk ke mode developer. Bisa dilihat di sini itu ada yang paling bawah ya. Ini sekalian saya bahas. Ini kita di Android 10 itu bisa mengganti tema ya. Maksudnya tema dari warna aksen seperti ini, saya menggunakan Orochid ya. Kemudian juga bisa dilihat di sini untuk bisa mengganti font dan juga bisa mengganti icon ya. Nah, sekarang kita langsung saja di sini cari itu yang namanya sebentar, preferensi game ya. Nah, ini ada preferensi game. Ini hanya ada yang berlaku atau memang ada di Android 10 saja. Nah, teman-teman bisa lihat di situ preferensi driver game. Nah, di sini saya akan coba tes ya. Di sini saya menggunakan driver game system ya. Nah, driver graphics system, dan di sini saya akan coba tes di game Call of Duty Mobile. Nah, bagaimana nanti perbedaannya ya, teman-teman? Oke, sekarang kita sudah pilih dulu nih. Kita coba preferensi driver gamenya. Nah, ini saya sudah masuk di gamenya. Dan seperti teman-teman lihat, saya menggunakan preferensi driver system ya. Jadi graphics system. Nah, di sini settingannya memang di Call of Duty itu hanya support di medium. Dan frame rate-nya itu di high ya, atau HFR. Tapi sudah cukup mulus. Tapi ya bisa lihat teman-teman sendiri. Nah, itu ada sedikit frame drop ya, atau memang jadi FPS-nya turun menggunakan graphics system. Oke, seperti itu. Nah, jadi ya seperti itu teman-teman. Jadi ada sedikit frame drop. Nah, sekarang kita coba di sini menggunakan yang driver gamenya ya. Nah, Call of Duty di sini saya akan coba menggunakan driver game. Oke, driver game. Dan ternyata hasilnya itu lumayan teman-teman. Dan sama sekali saya nggak menemukan adanya frame drop atau FPS-nya turun di bawah 30 ya. Ini kalau menurut saya sih di stabil di 40 ke atas ya teman-teman. Di 40 fps ke atas. Nah, bisa dilihat di sini. Nah,
ini saya menggunakan frekuensi driver game. Sama sekali tidak ada frame drop dan berjalan dengan mulus sekali ya. Bisa dilihat di sini untuk grafis di menggunakan driver game juga masih tetap sama ya, masih di medium dan HFR. Kemudian disitunya pilih realistik. Sangat mulus sekali tanpa adanya frame drop ya. Nah, nanti juga saya akan coba teman-teman menggunakan kombinasi ya driver game dan juga mengaktifkan 4 kali MSAA ya teman-teman ya, di bagian tampilan teman-teman. Di opsi developer juga masih tetap di opsi developer. Oke, ini sudah cukup bagus ya. Jadi nggak ada masalah sama sekali untuk di permainannya ya, nggak ada efek ataupun masalah frame drop, lag dan lain sebagainya. Ini sangat benar-benar mulus sekali. Oke, sekarang di sini akan coba untuk mengaktifkan 4 kali MSAA teman-teman. Nah, 4 kali MSAA di sini yang di Android 10 versi 4.29 ya. Nah, ini sudah menggunakan driver game. Kemudian kita cari ke paling bawah di sini di tampilan. Nah, itu ada paksa 4 kali MSAA. Nah, 4 kali MSAA ya. Ini di setiap smartphone itu pasti ada dan tentunya hal ini akan berada di opsi developer. Nah, biasanya di sini juga ada yang namanya 2 dimensi rendering ya. Nah, tetapi di Android 10 versi 4.29 ini itu sudah dihilangkan teman-teman. Jadi hanya ada 4 kali MSAA. Nah, setelah saya coba menggunakan 4 kali MSAA dan juga driver game, luar biasa teman-teman. Permainan dan sangat mulus sekali pokoknya, ini sangat enak sekali ya. Jadi ya bisa coba praktekkan oleh teman-teman sendiri ya. Asus Zenfone Mark Pro M1 itu saya coba cek di pengaturan opsi developer, ada beberapa smartphone yang support juga ada driver gamenya teman-teman. Tapi kalau 4 kali MSAA itu di setiap smartphone itu ada. Nah, jadi ya saran saya kalau bisa coba teman-teman tes saja, aktifkan ya itu untuk keduanya, 4 kali MSAA dan juga menggunakan driver game. Ini hanya khusus di Android 10. Saya sudah coba beberapa smartphone yang menggunakan Android 9 ke bawah 8 itu tidak ada yang namanya preferensi game atau bisa merubah driver ya, driver game ataupun driver system itu nggak ada. Ini hanya ada di Android 10. Oke, dan di sini yang saya pakai adalah masih versi beta ya atau beta 3 build 429 di Asus Zenfone Mark Pro M1. Seperti teman-teman lihat, ini sama sekali nggak ada frame drop, semuanya lancar, aman ya teman-teman. Ini di kualitas grafis yang di medium sama high frame rate atau di frame rate-nya yang high ya. Oke, seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau misalkan untuk driver game itu di set default saja untuk gamenya itu tidak masalah tanpa harus diubah-ubah. Tetapi kalau misalkan menggunakan 4 kali MSAA, saya sarankan teman-teman smartphone-nya itu menggunakan cooling ya atau pendingin. Kalau misalkan ada di ruangan ber-AC sih nggak masalah karena ruangannya adem ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ruangan tanpa AC seperti ya biasa ya, tanpa AC, itu saya sarankan menggunakan pendingin atau cooling ya. Seperti itu, banyaklah sekarang ya untuk cooling gamepad yang sudah ada kipasnya itu banyak sekali, apalagi sekarang banyak produk-produk baru. Nah, itu bisa menggunakan hal itu. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan 4 kali MSAA, otomatis hardware kita akan dipacu dengan cepat. Otomatis nanti smartphone-nya akan cepat hangat atau panas, teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi saya rekomendasikan bila teman-teman menggunakan kombinasi 4 kali MSAA itu harus menggunakan cooling atau pendingin. Nah, oke, itu ya teman-teman ya. Jadi bisa dicoba. Nah, untuk di game-game lain seperti Free Fire, PUBG, saya juga sudah coba teman-teman. Cuman di sini saya tidak mencoba untuk mendemonstrasikannya ya. Soalnya nanti videonya akan panjang sekali teman-teman. Jadi nanti bisa teman-teman coba di game Free Fire dan juga di game PUBG dengan metode seperti ini. Tapi khususnya ini hanya di Android 10 ya teman-teman. Kalau di Android 8, 9 itu tidak ada. Jadi nanti kalau misalkan sudah coba teman-teman ya mengenai game PUBG dan juga Free Fire menggunakan kombinasi 4 kali MSAA dan juga
preferensi dari per game. Bagaimana hasilnya? Bisa komen, share di kolom komentar. Oke, itu saja mungkin teman-teman di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa diaplikasikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.